Iya, hari ini Sabtu. Kita kedatangan para peziarah. Ya, Bapak Ibu teman-teman, jadi Sabtu ini kita kedatangan para peziarah dari Satora, ya, Santo Thomas Rasul. Ya, mereka sudah masuk. Nanti kita lihat di dalam. Ya. Melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun negara di tengah dunia yang Kami dari wilayah Santa Tresia Avila, Paroki Santo Thomas Rasul, berziarah ke Gereja Santo Fransiskus Assisi. Yeay, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan pertama ini untuk mengadakan perzirahan dalam rangka mengenang 800 tahun kematian orang kudusmu. Bapa Serapi kami, Santo Fransiskus dari Assisi, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini yang sedang mengadakan perzirahan, agar Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka, juga berkat kepada seluruh anggota keluarga mereka di mana saja mereka berada, agar dalam semuanya itu nama-Mu semakin terpuji dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas saudara-saudara kami ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman dari Satora yang sudah berziarah di Gereja Santo Fransiskus Assisi Tebet. Tuhan memberkati. Iya Bapak Ibu teman-teman, itu tadi kunjungan dari teman-teman kita Bapak Ibu dari wilayah Santa Teresia Avila, Paroki Santo Thomas Rasul. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung ke Paroki Tebet dalam rangka ziarah Fransiskus. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang lain ditunggu kedatangannya di Paroki Tebet, nggih. Siap. Nah, di video kali ini Bapak Ibu bersama Lah Kok Iso kita akan membahas seputar kitab suci, khususnya tema intercession of the saint, ya. Jadi kenapa kok orang Katolik itu berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal gitu ya, kepada para santo santa, gitu ya. Mari kita bahas sama-sama Bapak Ibu teman-teman. Yuk. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke iman Katolik kita, iman akan Yesus Kristus, ya. Segala sesuatu itu pasti ada asal muasalnya, Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita lihat asal muasalnya dulu, ya. Kita buka kitab suci kita start dari kitab Kejadian supaya tahu apa yang menjadi rencana Allah akan dunia ini, akan kita ini sebagai ciptaannya Bapak Ibu, ya. Oke. Di Kejadian 1 kita tahu sama-sama Bapak Ibu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, segala sesuatu telah disediakan
untuk manusia nanti ya. Pada hari ke-6 Allah menciptakan kita, manusia, menciptakan Adam, gitu ya. Nah, di Kejadian 2 ya, khususnya di ayat 16-17 ya, Allah memberikan perintah karena semua diciptakan Bapak Ibu ya, semua sudah diciptakan demi manusia yang disayangi ini, Adam. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ya. Nah, Allah sudah memberikan peringatan Bapak Ibu, perintah ya, jangan dimakan karena semuanya udah disediain, udah enak deh gitu ya, tinggal jalani hidup gitu kan. Nah, kita tahu di Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu ya. Manusia pertama memakan buah itu gitu. Dan sebagai akibatnya adalah kematian Bapak Ibu. Ya. Jadi akibat dari dosa Adam, dosa manusia pertama, kita manusia mengalami kematian. Gitu ya. Tapi apakah Allah mengharapkan kematian itu? Ya, tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, tentu tidak gitu. Tapi kita harus paham bahwa segala bentuk kejahatan, ya kita lihat 1 Yohanes 3:4 ya Bapak Ibu, 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi tadi Adam telah melanggar perintah Allah, ya, suruh jangan dimakan kok malah dimakan. Nah, gitu ya. Kemudian di Roma 6:23, ini diulangi lagi Bapak Ibu, di Roma 6:23, ya, Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sudah di-warning di Kejadian 2, kalau engkau makan kau akan mati. Ya, akhirnya dilanggar dosa, dan upah dosa adalah maut. Ya, tetapi Allah tidak ingin manusia mati, Bapak Ibu. Ya, makanya Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat Allah itu tidak ingin manusia mati, Bapak Ibu, ya. Kita ke kebijaksanaan Salomo. Ya, itu adanya di Deuterokanonika, ya, Bapak Ibu. Jadi teman-teman ya, Protestan bisa lihat di sini ya, karena adanya di Deuterokanonika. Ya. Di Kejadian 1:12-16 Bapak Ibu di sini ya. Jangan datangkan maut karena kesalahanmu sendiri, dan jangan binasakan diri karena perbuatan jahat. Ya, ini bahasa Melayu ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab maut bukan ciptaan Allah. Ya, maut bukan ciptaan Allah. Dan Dia tidak gembira kalau ada yang hidup binasa. Ya. Kalau ada yang binasa, ya Allah tidak bergembira karena Allah tidak menciptakan maut. Gitu ya. Dia menjadikan segalanya supaya tetap ada. Ya, semua ciptaannya baik dan berguna. Racun yang mematikan tidak ada pada mereka. Ya, Allah tidak menciptakan racun, tidak menciptakan sesuatu yang membawa pada kematian, Bapak Ibu. Ya, maut tidak berkuasa di dunia ini. Dan oleh sebab kebaikan itu kekal abadi. Ya. Nah, ini dengan perbuatan dan perkataan orang jahat mendatangkan maut atas diri
mereka sendiri ya. Jadi ya salahnya si orang jahat ini, ya salahnya kita kalau kita mendatangkan maut dengan perbuatan dan perkataan kita yang melanggar perintah Allah tentunya. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di Wisdom 2, ya tinggal digeser gitu ya, di kebijaksanaan Salomo, itu di 23 Bapak Ibu. Ya, di sini. Ya. Allah mencipta kita untuk hidup kekal. Ya, jadi kita diciptakan itu untuk hidup kekal, Bapak Ibu. Ya, Dia mencipta kita menurut gambarnya sendiri, ya toh? Menurut gambar dan rupa Allah kita diciptakan, Bapak Ibu. Ya, oke ya. Jadi kita sudah tahu di sini bahwa Allah ingin kita itu hidup kekal, Bapak Ibu. Ya, ada di dalam kerajaannya selalu. Gitu ya. Yuk kita lihat sedikit apa kata gereja, Bapak Ibu. Ya, kita ke KGK, bisa dari Iman Katolik atau dari Buku Biru. Kita lihat sama-sama nih Bapak Ibu ya. Ini adalah gambarannya. Oke. Allah dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Karena itu, pada setiap saat dan di mana-mana Ia dekat dengan manusia. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Ia memanggil semua manusia yang sudah tercerai-berai satu dan yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan keluarganya, yaitu gereja. Ia melakukan seluruh usaha itu dengan perantaraan putranya, yang telah Ia utus sebagai penebus dan juru selamat. Ketika genap waktunya, ya, dalam Dia dan oleh Dia, ya, dalam Yesus, ya, dan oleh Yesus Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anak-Nya dalam Roh Kudus, dan dengan demikian mewarisi kehidupannya yang bahagia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah menciptakan kita dengan kehendak bebasnya supaya kita manusia bisa hidup berbahagia bersama dengannya. Namun karena dosa kita tercerai-berai, terpisah ya dari kemuliaan Allah gitu ya. Akhirnya ya kita harus menderita karena dosa dan segala macam. Yang paling parah adalah kita mati Bapak Ibu ya. Gitu, mengalami kematian ya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Kita ke Yohanes Bapak Ibu, Yohanes 3:16 gitu. Yohanes 3:16 ya. Oke, 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tidak percaya dalam nama Yesus. Tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi walaupun manusia sudah melanggar perintahnya, sudah jatuh ke dalam dosa, tapi karena begitu besar kasih-Nya, ya, Allah menjadi manusia untuk bisa berbahasa manusia, mengajak kita kembali kepadanya. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya. So, kita lihat ya, supaya lebih jelas lagi, Yohanes nih Bapak Ibu ya, kita ambil dari Yohanes saja.
Yohanes 10:10 nih Bapak Ibu. Monggo Yohanes 10:10. Ya. Yohanes 10:10 apa katanya di sini? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Supaya mereka siapa? Yang percaya Bapak Ibu, memperoleh hidup. Gitu ya. Nah, kita ke 11 nih Bapak Ibu. 11, 25, 26. Oke, 11, 25, 26. Ini tentang kebangkitan Lazarus Bapak Ibu. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini ditanyakan kepada Marta, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi juga menjadi refleksi buat kita. Apakah kita percaya perkataan Tuhan ini bahwa kalau kita percaya kepadanya, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Hidup bersama dengan Yesus. Ya, di mana aku berada, kamu pun berada. Itu harapan Tuhan. Gitu ya. Dan bagaimana kita meresponnya, yaitu panggilan kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memaksa, ayo kamu harus ikut, kalau enggak nanti gini-gini. Enggak. Ya, tapi dengan kesadaran kita, dengan kehendak bebas kita memilih untuk percaya. Ya, tapi nggak asal percaya Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah memberikan tanda-tanda, Tuhan memberikan petunjuk yang tidak mungkin manusia biasa bisa lakukan, ya, dengan mujizat-mujizatnya, ya, dengan membangkitkan orang mati, bayangkan Bapak Ibu, ya, menyembuhkan sakit penyakit secara instan, menyentuh aja langsung sembuh, gitu loh, ya, itulah kuasa Tuhan Bapak Ibu, ya. Oke, nah, karena kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa orang yang percaya, kita yang percaya akan diselamatkan, ya. Setelah baptisan, ya, setelah mendengar nih, oh iya, oke, aku percaya, bagaimana selanjutnya, gitu kan? Seperti khotbah Petrus di Kisah Para Rasul, gitu ya, di awal-awal, oke, dibaptis supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Ya, di situ juga disebutkan cara hidup jemaat pertama, gereja pertama, ya, hidup dalam persekutuan, ya, memecahkan roti, mendengarkan pengajaran para rasul, dan dalam doa. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang yang percaya itu akan hidup. Dan orang-orang yang berkumpul karena percaya itu, ya, kita sebut jemaat atau gereja atau eklesia. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat nih Bapak Ibu, ya. Tuhan itu kan awalnya datang untuk orang-orang Yahudi nih, ya, karena zaman Abraham, Ishak, ya, Yakub dan seterusnya itu, Musa, ya kan, itu kan telah membuat perjanjian Bapak Ibu, ya, untuk keselamatan kita nih, ya, khususnya gitu ya. Tapi harus lewat bangsa Yahudi dulu, karena ya kitab Taurat Musa dan segala macam hukum-hukumnya itu turun melalui mereka Bapak Ibu, bangsa Yahudi, ya, gitu. Nah, sayangnya saat Yesus benar-benar datang, mereka tidak percaya, gitu. Makanya nanti karena mereka tidak percaya, mungkin Bapak Ibu mendengar atau membaca bahwa Yesus menangis, ya. Ada 2 kali Bapak Ibu Yesus menangis pada saat di sini nih, di kebangkitan Lazarus itu, ya, di situ Yesus menangis, gitu ya. Dan juga pada saat melihat Yerusalem sebelum dia menderita, Yesus juga menangis karena ternyata bangsa Yahudi, bangsa yang dikasihinya, ya, orang-orang Israel itu menolak dia, gitu, broken heart, gitu ya Bapak Ibu, karena ditolak, ya, gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ajaran gereja di 831, ya, 831, oke.
di sini ya Bapak Ibu ya. Gereja bersifat Katolik karena ia diutus oleh Kristus kepada seluruh umat manusia. Ya, semua orang dipanggil kepada umat Allah yang baru. Ya, maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad, ya, supaya terpenuhilah rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia, ya, dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar, gitu ya. Sifat universal yang menyemarakkan umat Allah itu merupakan karunia Tuhan sendiri. Karenanya, gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus, kepala dalam kesatuan rohnya. Yesus adalah the head of the church, ya. Dia adalah kepala dari kita, Bapak Ibu, tubuh mistiknya, ya. Kepala dari gereja. Ya. Jadi ya gereja diutus, ya, oleh Kristus, ya, didirikan oleh Kristus, Bapak Ibu. Ya, seperti dalam Matius 16, Bapak Ibu. Ya, ingat nggak Bapak Ibu? Matius 16. Yuk, teman-teman cek juga nih Matius 16 ayat 18-19. Pengakuan Petrus nih Bapak Ibu, ya. Nah, ya kan? Yesus bertanya, kata siapakah anak manusia itu? Ya. Nah, kemudian Petrus menjawab, gitu ya, Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu ya. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan gerejaku, ya, eklesia, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, nah jadi di sini karena penolakan bangsa Yahudi itu, ya padahal sudah dinubuatkan oleh para nabi melalui kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang tentunya mereka baca, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu mengenal Taurat dan mengenal kitab-kitab nabi, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika Yesus hadir benar-benar mereka menolaknya. Sehingga Yesus menangis dan mendirikan gerejanya, mendirikan satu bangsa yang baru, gitu ya, bangsa-bangsa pilihan yang percaya kepadanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, so jadi setelah kita tahu, ayo kita lihat ajaran gereja juga Bapak Ibu mengenai ini, ya, mengenai gereja ini, ya, di 55, monggo dicatat Bapak Ibu ya, 551 sampai 553 ini. Panjang sebenarnya, kita ke poin-poin saja ya. Oke. 551. Sejak awal kehidupannya di muka umum, Yesus memilih laki-laki sebanyak 12 orang. Ya. Mereka ini harus ada bersama dia dan mengambil bagian dalam perutusannya. Ia membolehkan mereka mengambil bagian dalam otoritasnya dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Mereka tetap berhubungan dengan kerajaan Kristus karena Kristus memimpin gereja melalui mereka. Ya, Kristus memimpin gereja melalui mereka, melalui para rasul ini, Bapak Ibu teman-teman ya. Oke. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu
akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita lanjut. Dalam kolegium ke-12 orang itu, Simon Petrus menduduki tempat yang pertama. Ya, Petrus menjadi pemimpin dari ke-12 rasul itu. Ya, Yesus mempercayakan kepadanya satu perutusan yang khusus. Berkat wahyu yang Petrus terima dari Bapa, ia mengakui, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Dan Tuhan kita berkata kepadanya, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya, seperti tadi kita baca di Matius ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Kristus yang batu yang hidup menjanjikan kepada gerejanya yang didirikannya di atas Petrus itu kemenangan atas kekuasaan maut. Atas dasar iman yang ia akui, Petrus tetap tinggal wadas gereja yang tidak tergoyahkan. Gitu ya. Ia menerima perutusan supaya menjaga iman itu jangan sampai gugur, dan supaya menguatkan saudara-saudaranya di dalam iman itu. Ya. Nah, 553, Yesus mempercayakan kepada Petrus wewenang yang khusus. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa kunci-kunci berarti wewenang untuk memimpin rumah Allah. Ya, ialah gereja. Ya, Yesus gembala yang baik. Menegaskan tugas ini sesudah kebangkitannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ingat ya, ini di Yohanes ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, tend my sheep sampai 3 kali ya. Karena Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali, terus dikuatkan oleh Yesus sendiri setelah kebangkitannya juga 3 kali. Ya kan, Peter, do you love me? Gitu ya. Yes Lord, ya, tend my sheep gitu ya. Gembalakanlah dombaku. Ya, wewenang itu mengikat dan melepaskan, wewenang untuk mengikat dan melepaskan, menyatakan wewenangnya di dalam gereja untuk membebaskan dari dosa dan mengambil keputusan menyangkut ajaran dan memberikan keputusan-keputusan disipliner. Kristus mempercayakan otoritas ini kepada gereja melalui pelayanan para rasul, dan terutama melalui Petrus, kepada siapa ia secara khusus menyerahkan kunci-kunci kerajaannya. Ya, nah itulah Bapak Ibu, di gereja Katolik itu ya mengikuti tradisi dari para rasul, mengikuti ajaran para rasul, ya termasuk kepemimpinan dari Rasul Petrus sendiri yang sudah ditunjuk oleh Yesus sendiri untuk menggembalakan gerejanya, gitu ya Bapak Ibu ya. So jadi kita sudah mengerti bahwa kumpulan orang-orang beriman ya yang percaya akan Yesus ya disebut gereja, dan gereja sendiri itu ya dipimpin oleh Yesus sendiri Bapak Ibu. Ya, dalam di dunia ini ya gereja-gereja itu melalui para imam ya di dalam gereja Katolik ya mengarahkan kita kepada Kristus Bapak Ibu. Ya, selalu seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat nih Bapak Ibu. Ya. Itulah yang disebut dengan gereja apostolik ya, karena berdasarkan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para rasul. Gitu ya, para rasul nanti mempunyai murid. Ya, muridnya juga akan mempunyai murid lagi yang mengajarkan prinsip-prinsip yang sama, yang tidak terputus gitu. Ya, contohnya Irenaeus gitu ya, Santo Irenaeus kan muridnya dari Santo Polikarpus. Ya, Polikarpus muridnya dari Yohanes. Gitu ya Bapak Ibu. Itu berantai ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita sebagai orang Kristen ya tentunya percaya pada Kristus Bapak Ibu ya. Percaya Kristus adalah Tuhan. Gitu ya. Yang tadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyayangi kita sehingga Tuhan menjadi manusia. Ya. Tuhan menjadi manusia melalui Bunda Maria Bapak Ibu. Ya. Yesus lahir melalui Bunda Maria, dilahirkan oleh perawan Maria. Coba Bapak Ibu lihat
apakah ada di dunia ini manusia yang lahir tanpa seorang ayah? Ya, seperti Yesus. Ya. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Gitu ya. Itu aja sudah menjadi satu tanda, Bapak Ibu. Wah, iya nih. Roh Kudus itu pasti ya Roh Allah, Bapak Ibu. Ya, Allah dengan segala kemahakuasaannya ya merendahkan dirinya menjadi manusia. Ya, melalui Bunda Maria. Karena Allah menjadi manusia, cara menjadi manusia ya kita manusia kan dilahirkan, Bapak Ibu. Ya toh? Jadi Tuhan juga mengalami hal yang sama. Untuk menjadi manusia, dia harus dilahirkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus kita lihat perjalanan Tuhan kita setelah menjadi manusia dilahirkan, disunat, ya toh, disucikan atau dipersembahkan dalam bait Allah gitu ya. Menurut tradisi Yahudi gitu ya, karena anak pertama itu kan harus dikuduskan bagi Allah gitu ya, mengikuti tradisi itu ya. Kemudian dibaptis gitu ya, memilih para rasulnya ya, terus memberitakan Injil, dan dia juga memberitahukan bahwa nanti Mesias harus menderita, wafat dan bangkit pada hari ketiga, dan semua itu terjadi, Bapak Ibu ya. Yesus ditangkap ya, diadili, dihukum mati ya, wafat disalib, namun bangkit pada hari ketiga. Nah, kita percaya Yesus bangkit ya. Kalau Yesus tidak bangkit ya sia-sia iman kita, Bapak Ibu ya toh. Dan karena iman itulah kita percaya bahwa nanti kita akan bangkit juga bersama dengan Yesus, Bapak Ibu. Kita akan hidup, karena tadi Tuhan bilang kan, yang percaya akan hidup selama-lamanya. Ya, karena kita percaya ya kita akan hidup selama-lamanya. Yang penting kita taat. Gitu ya. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kita mengasihi Tuhan Allah kita dulu. Ya toh, dengan membaca kitab suci, dengan berdoa, dengan rajin beribadah gitu ya. Yang kedua, ya kasihilah sesamamu manusia gitu ya. Apa yang kau lakukan terhadap saudara yang paling hina ini ya kamu lakukan terhadap aku gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, karena kita bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita ya BS itu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan melihat orang-orang yang percaya gitu ya. Kita ini, gereja ini ya, seperti Yesus yang hidup di dunia menjadi manusia, kemudian wafat dan bangkit. Nah, kita manusia juga akan mengalami kematian juga, Bapak Ibu. Ya. Dan kita yang hidup ini yang masih jiwa dan raga gitu ya, masih bersatu. Setelah kita mengalami kematian ya tubuh kita dikubur gitu ya. Jiwa kita ya tergantung nih kita kemana nih ya, tergantung dari iman kita, Bapak Ibu. Ya, itu akan terpisah gitu ya. Nah, mari kita lihat apa kata gereja tentang hal ini, Bapak Ibu. Ya, kita ke KGK lagi, Bapak Ibu. KGK 954. Oke. Ya, 954 sampai 962. Gitu ya. 954. 3 status gereja. Ya. Hingga saatnya Tuhan datang dalam keagungannya beserta semua malaikat. Ya. Dan saatnya segala sesuatu takluk kepadanya sesudah maut dihancurkan. Ada di antara para muridnya yang masih mengembara di dunia. Kita nih masih mengembara di dunia. Dan ada yang telah meninggal dan mengalami penyucian, yaitu mereka yang ada di api pensucian, purgatorium. Ya. Ini iman Katolik, Bapak Ibu ya. Ada pula yang menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri sebagaimana
adanya. Gereja berbahagia, beatific vision Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Inilah yang kita nanti-nantikan. Kita ingin melihat Allah, melihat Yesus gitu ya. Face to face. Gitu ya. Nah, tentunya banyak yang harus kita persiapkan. Allah adalah kudus, ya kita juga harus hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Ya, tetapi ingat, bukan karena usaha kita yang banyak berbuat kasih dan kebaikan, bukan itu Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia Allah, kita diampuni segala dosa kita, kita menjaga iman kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Gitu ya, sehingga kita bisa menikmati surga kita ini berkumpul bersama dengan Yesus Bapak Ibu. Ya, itulah Bapak Ibu. Ya, ciptaan Tuhan kan selain kita ada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Para malaikat ini telah melihat gitu ya Tuhan dengan apa adanya gitu ya. Gitu. Dan kita nanti setelah mati ya hidup seperti malaikat-malaikat itu, ya bisa melihat Tuhan kita dengan kemuliaannya. Ya, kita tentunya ya dipersiapkan, nanti diperbaharui, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi cacat dalam diri kita. Ya. Karena tidak mungkin ada dosa yang membuat kita tetap bisa bertemu. Tidak, dosa itu harus hilang. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, gereja yang sedang berziarah kita nih, yang sudah meninggal di api pensucian, yang sedang menantikan surga nih sudah pasti jaminannya Bapak Ibu ya, tinggal di menunggu waktu kerahiman Tuhan ya. Berapa lama jangan ditanya, tidak ada yang tahu. Dan gereja berbahagia ya, santo-santa yang telah berkumpul bersama Tuhan sendiri. Gitu ya. Yuk kita lihat nanti hubungannya 3 gereja ini Bapak Ibu. Ya. Persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan kita dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus, gereja berbahagia Bapak Ibu, santo-santa, gitu, sama sekali tidak terputus. Ya. Bahkan menurut iman gereja yang abadi, diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Ya, jadi tidak terputus Bapak Ibu. Kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, walaupun sudah meninggal dia tetap hidup, dan kita tetap satu anggota, satu tubuh di dalam Yesus. Ya, tidak terputus. Ya, kita bisa saling berkomunikasi. Ya, saling mendoakan gitu ya. Ya, doakan komunikasi, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Oke. Nah, doa syafaat para kudus ya. Sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, ya udah bersama-sama dengan Kristus gitu ya. Mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya. Mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia. Gitu ya. Dan dengan berbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya, pembangunan gereja nih, kita nih ya, yang sedang berziarah untuk mengarah ke sana, ya kita dibantu Bapak Ibu oleh mereka nih yang sudah bersama-sama dengan Kristus. Mereka lebih meneguhkan seluruh gereja. Ya, kita nih khususnya yang di dunia ini kan. Gitu ya. Yang dilaksanakan oleh gereja di dunia ini kan. Gitu ya. Sebab mereka yang telah ditampung di tanah air dan menetap pada Tuhan, ya sudah di surga gitu ya. Karena Dia dan bersama Dia dan di dalam Dia tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa.
Ya, jadi mereka bisa menjadi pengantara kita, orang-orang kudus itu bisa menjadi pengantara bagi doa-doa kita, bagi keselamatan kita melalui ini Bapak Ibu, karena Yesus. Karena Yesus, bersama dengan Yesus, bersama dengan Kristus dan di dalam Yesus. Ya, mereka tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa sambil mempersembahkan pahala-pahala yang mereka peroleh di dunia melalui pengantara tunggal antara Allah dan manusia, yakni Kristus Yesus. Demikianlah keselamatan kita amat banyak dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara. Ya toh? Nah, jadi Santo Santa itu sudah di surga dengan Kristus langsung bertemu menjadi pengantara buat kita. Ya, bisa menjadi pengantara karena bersama dengan Yesus, di dalam Yesus dan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak punya kuasa gitu ya, karena mereka ciptaan. Yang punya kuasa untuk mengampuni, untuk menyelamatkan kita, Yesus sendiri. Tapi karena pewartaan daripada para Santo Santa, daripada rasul-rasul itu, kita menjadi semakin kuat di dalam iman akan Yesus Kristus. Nah, kan nggak terputus. Kita saling mendoakan. Ya, kita minta pertolongan mereka. Tuhan, itu saudara kita yang ini nih lagi sakit, tolong disembuhkan Tuhan. Nah, gitu kan? Nah, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi, it's about relation, Bapak Ibu. Ya, doa kita adalah komunikasi, ya, iman kita adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin kita bicara I love you Tuhan gitu, tapi kita tidak pernah komunikasi. Ya, baca kitab suci aja nggak pernah bisa ngomong I love you gitu ya. Dari mana dasarnya gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini tadi. Ya, jangan menangis. Nah, ini refleksi nih Bapak Ibu, doa dari Santo Dominikus ya. Jangan menangis. Sesudah saya mati, saya akan lebih berguna bagi kamu dan akan menyokong kamu secara lebih baik daripada selama saya hidup. Ya jelas Bapak Ibu ya. Gitu. Karena kalau masih hidup pasti banyak godaan-godaan duniawi yang membawa kita dalam dosa, tapi di surga tidak ada lagi dosa, semua sudah disempurnakan Bapak Ibu. Ya, menjadi suci ya, sehingga bisa bersama-sama dengan Tuhan. Gitu ya. Dan mendoakan kita dari sana. Ya, kemudian nih keren nih Bapak Ibu ya, Santo Dominikus dalam Sakatul Maut kepada sama saudara seserikat ya, dalam ininya ya, timnya gitu ya. Saya akan mengisi kehidupan saya di surga dengan melakukan yang baik di dunia ya, Santa Teresa dari anak-anak Yesus gitu ya. Jadi dari sana juga bisa membantu kita yang ada di dunia ini ya Bapak Ibu. Gitu ya. 957, persekutuan dengan para kudus. Ya, kita merayakan kenangan para penghuni surga bukan hanya dengan teladan mereka, melainkan lebih supaya persatuan segenap gereja dalam roh diteguhkan dengan mengamalkan cinta kasih persaudaraan. Sebab seperti persekutuan Kristiani antara para musafir, kita nih yang sedang berziarah di dunia ini, mengantarkan kita untuk mendekati Kristus, begitu pula keikutsertaan dengan para kudus menghubungkan kita dengan Kristus, yang bagaikan sumber dan kepala mengalirkan segala rahmat dan kehidupan umat Allah sendiri. Gitu ya. Nah, kita menyembah Kristus karena Ia adalah Putra Allah, Dia adalah Tuhan, makanya kita sembah. Gitu. Tetapi para saksi iman, ya, Santo Santa itu kita kasihi sebagai murid dan peniru Tuhan, dan karena penyerahan diri yang tidak ada tandingannya kepada Raja dan Guru mereka. Semoga kita juga menjadi teman dan sesama murid mereka. Tuh,
Ya, dari Santo Polikarpus ini Bapak, muridnya Yohanes. Gitu ya. Nah, oke, next. 958, persekutuan dengan yang telah meninggal. Nih. Gereja kaum musafir kita nih yang sedang di dunia ini menyadari sepenuhnya persekutuan dalam seluruh tubuh mistik Kristus itu. Sejak masa pertama agama Kristiani, gereja sangat hikmat merayakan kenangan mereka yang telah meninggal. Dan karena inilah suatu pikiran yang mursyid dan saleh, mendoakan mereka yang meninggal supaya dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Ini dari 2 Makabe Bapak Ibu ya. So, Deuterokanonika, monggo teman-teman Protestan silakan dibaca nih. Ya. Maka gereja juga mempersembahkan kurban-kurban silih bagi mereka. Doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu mereka sendiri, ya. Kalau mereka sudah dibantu, doa mereka pun akan berdaya guna bagi kita. Jadi gini Bapak Ibu, ya, kita yang hidup di dunia ini mengembara, ya toh, terus juga ada yang sudah meninggal, kemudian sudah ada yang di surga bersama dengan Tuhan, gitu ya. Nah, bagi mereka yang sudah meninggal, Bapak Ibu, adalah tugas kita untuk mendoakan. Ya, mendoakan. Ya, selain mendoakan, kita juga memberikan silih. Supaya apa? Supaya mereka yang sedang dalam api pensucian ini, ya, disegerakan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang masih mengembara di dunia ini mendoakan mereka, gitu ya, mendoakan mereka. Mohon kerahiman Tuhan yang tidak terbatas itu, supaya bisa bersatu dengan Tuhan. Dan ketika mereka sudah dilepaskan, sudah bersatu dengan Tuhan, mereka lah yang akan mendoakan kita yang di dunia ini, supaya, ayo, bisa bersama-sama berkumpul dengan mereka, berkumpul dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kebahagiaan abadi, sukacita abadi, berkumpul dengan Tuhan. Nah, seperti itu cara kerjanya Bapak Ibu. Ya, gambarannya Bapak Ibu. Kita di dunia ini mendoakan mereka yang sudah meninggal, mohon pengampunan bagi mereka, kita berbuat kasih demi nama mereka, gitu ya. Kemudian mereka dipindahkan bertemu dengan Tuhan, mereka bisa mendoakan kita yang sedang di dunia ini. Gitu loh. Karena ketika di dalam api pensucian mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya, makanya mereka butuh doa-doa kita, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lupakan keluarga kita, ya, orang-orang yang kita kasih, kita doakan. Ya, termasuk mereka yang mungkin yang terlupakan oleh keluarganya sendiri, ya, keluarganya udah tidak mendoakan lagi, gitu ya. Kita doakan semua orang yang percaya, Bapak Ibu, gitu ya. Itulah kasih, Bapak Ibu, ya. Kasih yang hanya diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, lanjut. Oke, ini udah ya. Oke, silakan dicatat nih Bapak Ibu ya. Oke, 959. Dalam keluarga Allah yang tunggal, kita ini semua anak-anaknya, anak-anak Allah. Dan merupakan satu keluarga dalam Kristus. Ya, we are one family in Christ, ya Bapak Ibu teman-teman. Sementara kita saling mencintai dan serentak memuji Tritunggal Maha Kudus, dan dengan demikian berhubungan seorang dengan yang lain. Kita memenuhi panggilan gereja yang terdalam. Aduh, kalau ini sudah mengerti, ya, surga itu sudah bisa kita rasakan di dunia ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau setiap dari kita memahami kasih Tuhan, kita mengasihi satu dengan yang lain, ya, di dalam gereja kita tidak ada yang berkekurangan, ya, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan, sehingga yang berkekurangan cukup, ya, sukacita itu akan timbul Bapak Ibu. Sukacita karena menerima,
sukacita karena memberi, dan sukacita karena kita semua itu menikmati damai sejahtera dari Tuhan kita, kasih dari Tuhan kita. Ya toh? Yang berkekurangan mendoa, aduh Tuhan, yang bingung mau makan apa besok ini dan segala macamnya. Nah, Tuhan menjawab melalui orang-orang yang berkelebihan itu, Bapak Ibu. Oh ya nih, gitu ya. Sampai kapan Mas? Ya sampai seterusnya. Ya, gitu. Jadi ya emang tugas kita untuk menjaga satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Gitu ya, di dalam Kristus. Ya, masa kita mati kita mau bawa kekayaan? Kan enggak ya, gitu ya. Next, gereja adalah persekutuan para kudus. Nah, ini ya orang-orang percaya ya. Ungkapan ini berarti pada tempat pertama persekutuan pada hal-hal yang kudus, Bapak Ibu. Terutama Ekaristi ya, menjadi sumber dan puncak ya kehidupan Kristiani ya, Bapak Ibu ya. KGK 1324. Oke. Kemudian yang oleh Ekaristi ini kesatuan para beriman ya, yang membentuk satu tubuh dalam Kristus dilambangkan dan diwujudkan. Gitu ya. Jadi Ekaristi itu penting, Bapak Ibu. Roti hidup yang menyelamatkan. Ya, roti hidup. Inilah tubuhku, inilah darahku. Yang percaya diselamatkan. Yang tidak ya tidak, kan gitu aja Bapak Ibu. Itu kata-kata Tuhan sendiri ya, bukan kata-kata saya gitu ya. Jadi inilah tubuhku ya inilah tubuhku. Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur. Mukjizat memberi makan 5.000 orang. Mengubah roti menjadi tubuhnya sendiri. Gitu ya. Nah, percaya ya nantilah pertanggungjawabkan sendiri pada Tuhan ya. Ini simbol kok, mau simbol itu ya wes terserah gitu ya. Gitu ya. Oke. Ungkapan ini berarti juga persekutuan antara orang-orang kudus dalam Kristus yang telah wafat ya untuk semua orang, sehingga apa yang setiap orang lakukan atau derita dalam dan untuk Kristus berguna bagi semua orang ya. Nah, jadi ya mereka yang telah mati dalam Kristus gitu ya, itu juga ya nanti juga ini Bapak Ibu berguna ya untuk mendoakan, mensupport kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Yesus seperti mereka yang lebih dulu berkumpul bersama Yesus gitu ya Bapak Ibu. Gitu ya. Terakhir 962, kita percaya akan persekutuan semua warga beriman Kristen. Mereka yang berziarah di dunia ini, kita ya, mereka yang dimurnikan dalam api pensucian dalam purgatori setelah mengakhiri kehidupannya di dunia ini, dan mereka yang menikmati kebahagiaan surgawi ya yang sudah bersama dengan Tuhan, semua mereka membentuk bersama-sama satu gereja. Kita percaya juga bahwa dalam persekutuan ini cinta kasih Allah dan orang-orang kudusnya selalu mengabulkan doa-doa kita. Yaitu tadi Bapak Ibu hubungannya yang sudah di surga, yang masih dalam api pensucian, dan dalam kita. Kita yang masih di dunia ini. Ya, kita mendoakan mereka di dalam api pensucian supaya kerahiman Allah segera membawanya dalam sukacita abadi. Nah, mereka sudah berkumpul dengan Tuhan, mereka mendoakan kita yang di dunia ini. Gitu ya. Jadi kita saling mendoakan. Karena yang sudah meninggal itu tidak mati Bapak Ibu, hidup. Gitu. Ya. Oke. Nah, next ya. Nah, kita akan ke Ibrani Bapak Ibu ya, Ibrani 12 ya, Ibrani 12. Sini aja deh. Ibrani 12. Oke.
Ibrani 12, 22-24. Nih, ya, Bapak Ibu. Ibrani 12, 22-24. Oke. 22. Oke. Nih ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Jadi kamu orang-orang yang sudah masuk surga gitu ya, sudah ini ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem surgawi, Bapak Ibu ya. Kepada beribu-ribu malaikat. Jadi di sana itu nanti beribu-ribu malaikat di sana, Bapak Ibu ya. Suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat, ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, jadi Bapak Ibu, di Yerusalem surgawi, di surga ini nanti akan ada, ya, roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, tidak ada dosa lagi di mereka. Ya, roh-roh di surga. Tubuhnya di mana? Ya masih di bumi, dikubur, hancur gitu ya kan. Gitu. Tapi kita orang Katolik akan ada kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Gitu ya. Nanti Yesus datang kedua kali itu, gitu ya, membangkitkan. Ya, jadi roh-roh kita ini yang di surga ini akan berkumpul, atau jiwa dan raganya bersatu kembali, tapi dengan tubuh yang sudah disempurnakan. Ya, tidak akan ada penderitaan lagi dan segala macamnya, apalagi kematian, ya udah dikalahkan Bapak Ibu. Kita akan hidup ya selama-lamanya dengan Tuhan kita. Gitu ya. So, jadi ya, ini ya Bapak Ibu. Kita lihat bahasa Inggrisnya sedikit nih di 22, ya toh. Ya, but you have come, ya, Anda telah datang, kamu telah masuk ke dalam kota, ya, Allah yang hidup, ya, the heavenly Jerusalem, ya. Oke. Di assembly, ya, itu di church Bapak Ibu. Ya. Church ini, ya, assembly itu kan church, ya, jemaat itu kan church Bapak Ibu. Ya. Jadi di surga pun ada gereja Bapak Ibu. Ya. Di surga pun ada gereja, ya. And to the church of the firstborn, gitu ya, tuh, ya. Ada gereja, ada kumpulan orang-orang kudus, gitu loh. Nah, apa yang biasa dilakukan di gereja, Bapak Ibu? Berdoa, ya jelas, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, ya jelas, gitu ya. Tapi doa sendiri, sudah kita singgung adalah komunikasi, Bapak Ibu. Ya, doa adalah komunikasi. Ya, iman adalah relasi kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan orang-orang kudus lainnya. Kita bukannya berdoa atau menyembah Dia, bukan. Tapi melalui perantaraan Dia, seperti yang tadi disembuhkan, kita mohon. Makanya, kalau kita berdoa kan, Tuhan kasihanilah kami. Tapi kalau kepada Santo Santa, kepada Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Paulus, doakanlah kami. Ya toh? Kayak gitu. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Gitu. Ya, kenapa kita minta didoakan? Ya sekarang gini Bapak Ibu ya. Kadang sama temen aja, gue mau ujian nih, doain ya biar lulus gitu ya. Atau ulang tahun nih, doain ya biar panjang umur gitu. Ya toh? Nah, kita aja kalau minta didoain gitu sama orang yang bener gitu ya, nggak mungkin sama orang yang yang apa istilahnya, yang hobinya bikin kejahatan gitu, kita minta doain dia, nggak mungkin. Ya kan? Ya, kita ke gereja minta pastor kita mendoakan kita kan, gitu. Pada romo kita minta doakan, mau doain ya, mau
ada perjalanan misalnya, atau lagi sakit mau minta doain biar sembuh gitu kan, biar disembuhkan. Nah itu Bapak Ibu, ya kita aja sama manusia yang masih hidup ini, yang masih berbuat dosa ini, ya karena kalau manusia di dunia ini pasti Bapak Ibu nggak luput dari dosa dan kesalahan Bapak Ibu, ya termasuk memimpin agama kita, gitu ya. Tapi kita tetap ya minta didoakan. Ya kalau dosa kan masing-masing gitu ya, urusan kita dengan Tuhan gitu ya. Tapi sebagai pemimpin agama ya paling tidak ya mereka jauh lebih baik dari kita gitu ya. Jauh lebih ya, katakanlah lebih suci dari kita gitu ya. Gitu. Nah, makanya kita mohon para pastor, para ini untuk mendoakan kita. Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan prinsip yang seperti itu Bapak Ibu, ya, kita akan melihat tadi di sini bahwa ya, di surga itu roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, mereka bisa bersama Tuhan di surga karena sudah dikuduskan, disucikan. Tidak ada dosa lagi. Gitu loh. Nah, untuk itu, ayo kita lihat James 5, 13-16, Bapak Ibu. Oke. Ya. Di sini Bapak Ibu silakan dibaca ya. Oke. Nah, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, sukacita gitu ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, ya, para elders gitu ya, ya para imam gitu ya, para pengawas gereja kalau dalam gereja Katolik bisa uskup gitu ya, atau paling tidak imam ya di paroki kita gitu ya, supaya mereka mendoakan kita serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Nah, inilah sakramen Bapak Ibu, sakramen perminyakan. Ya, sakramen pengurapan orang sakit. Ya. Jadi sakramen pengurapan orang sakit dasarnya ini. Ya. Gitu. Saint James sudah bilang sini kalau ada yang sakit panggil pemimpin imam gitu ya, paling tidak gitu ya. Kalau bisa uskup. Karena berkat uskup jauh lebih powerful dari imam gitu ya. Ya memang sudah dari sana seperti itu ya Bapak Ibu, jangan ditanyakan. Jadi kalau ketemu uskup, satu minta berkat Bapak Ibu. Jangan minta foto dulu, minta berkat dulu. Gitu ya. Oke. Nah, ya setelah kita meminta imam, pastor untuk datang memberikan sakramen perminyakan, sakramen pengurapan orang sakit, di sini Bapak Ibu, dalam proses itu, dalam pemberian itu, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Gitu ya, jadi lagi sakit. Ya, kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan Bapak Ibu. Ya toh? Tapi intinya adalah menyelamatkan ya. Oke. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Ya, keselamatan itu kan berujung pada persatuan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bukan masalahnya sakit terus sembuh, selamat ya. Enggak, Bapak Ibu. Ya, selamat dari dosa. Ya kan? Kita diampuni dari dosa sehingga kita diselamatkan. Yesus datang sebagai penyelamat, menyelamatkan kita dari dosa supaya kita bersatu dengan Tuhan kembali. Jadi kalau kita kebetulan kita berdoa, minta keselamatan, ya, minta kesembuhan gitu ya, ternyata ya mohon maaf gitu ya, meninggal, ya jangan sedih Bapak Ibu ya, karena dia telah diselamatkan, dosanya telah diampuni. Nah kalau dosa sudah diampuni, sudah bersih, ya bisa bersatu dengan Tuhan kan gitu. Masa iya gitu, aduh jangan pergi dulu, jangan. Lah, enggak kasihan dia menderita sakit. Gitu loh. Atau enggak
Dia sudah bersatu dengan Tuhan loh. Masa kita mengharapkan dia menderita kembali dalam sakitnya? Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi keselamatan adalah kita akan bersatu dengan juru selamat kita juga nanti. Gitu ya. Oke. Nah, di sini pesannya Bapak Ibu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi pesan dari Santo Yakobus ya, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, bukan kita antara umat kita dosa gue ini, dosa lo apa gitu, nggak gitu. Tapi di sini kan sudah dilihat bahwa Saint James ini bilang panggil uskup atau panggil imam, pastor, ya. Nah supaya kamu saling mengaku dosamu, ya mengakunya kepada imam kita Bapak Ibu, ya kepada uskup kita. Kita mengakui dosa kita, ya karena itu adalah ajaran dari gereja Katolik Bapak Ibu, ya sakramen pengampunan, sakramen rekonsiliasi, gitu ya. Oke, nah jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah yang hubungannya dengan Santo Santa adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, Santo Santa udah pasti orang benar karena sudah bertemu dengan Tuhan, sudah disucikan. Tadi kalau kita kembali ke Yohanes Hebrew kepada Ibrani 12 tadi ya, jiwa-jiwa orang, roh-roh yang sudah disempurnakan gitu loh. Ya, jadi kalau mereka di surga itu ya sudah tanpa dosa Bapak Ibu. Ya, di sini disebutkan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa sangat besar kuasanya? Karena tidak ada penghalang untuk doa-doa itu. Ya toh? Apa sih penghalang dari doa-doa kita? Yuk kita lihat Bapak Ibu. Kita ke 1 Petrus. Gitu ya, 1 Petrus 3, 1, 7. Penghalang doa kita. Ya. Oke. Di sini ya. Hidup bersama suami istri ini. Ya, judul perikopnya nih. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya. Jadi Sarah itu memanggil Abraham Tuhannya, Bapak Ibu ya. Oke, ini Kejadian 18:12 bisa dicek Bapak Ibu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi adil Bapak Ibu, istri juga diwanti-wanti ya, suami juga diwanti-wanti. Gitu ya. Sebagai kaum yang lebih lemah, gitu ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka
sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, ya, supaya doamu jangan terhalang, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ya dalam hubungan keluarga suami istri ini, ya istri ya suruh tunduk kepada suami. Gitu ya. Yang kedua, suami juga harus menghormati istrinya. Gitu ya. Supaya menjadi partner nih. Ya, pasangan untuk apa? Mencapai kehidupan yang kekal, pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan kekal. Nah, supaya saling menghormati, ya perintahnya gitu ya. Ini nih Bapak Ibu ya. Hormati supaya apa? Doamu jangan terhalang. Jadi kalau kita masih tidak menghormati atau berbuat curang atau berbuat dosa gitu ya kepada istri, ini di sini ya konteksnya ya Bapak Ibu. Suami minta ini minta itu misalnya, ya dosa kita menjadi penghalang dari doa kita, Bapak Ibu. Makanya doanya nggak dikabulkan, mungkin seperti itu ya. Tapi di sini yang tertulis adalah supaya doamu jangan terhalang, Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita introspeksi. Kita sebagai istri, kita sebagai suami, kita mentaati perintah Tuhan, gitu ya, dengan masing-masing peran kita, sehingga kita menjadi partner, ya, dalam pernikahan, ya. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging, menjadi satu tujuan, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, karena di situ kita menghadirkan Tuhan dalam sakramen, Bapak Ibu. Oke, Tuhan hadir dalam pernikahan kita. Jadi kalau salah satu yang menyimpang, salah satu yang tidak menurut ini ya sama gitu ya. Mungkin istri juga punya doa, tapi karena dia punya salah ya doanya dikabulkan. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita ke Perjanjian Lama Bapak Ibu. Kita ke Yesaya Bapak Ibu. Ya. Kita ke Yesaya 59. Ya, yang menjadi penghalang dari doa kita. Gitu ya. 59:1-2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Gitu Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kenapa kok seakan-akan doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Ya pertama mungkin rencanamu bukan rencanaku gitu ya kan. Ya, beda rencana Tuhan. Ya itu Tuhan yang tahu rahasia Tuhan gitu ya. Tetapi kita bisa introspeksi dulu ke sini. Ya. Ada nggak nih dosa-dosa yang masih belum kita akui gitu. Gitu. Sehingga doa kita terhalang nih, Tuhan nggak mau denger nih karena masih ada dosa, tobat dulu deh. Gitu ya. Masuk kamar pengakuan dulu, ngakui dosa. Baru kita memohon kembali gitu ya. Jadi ya ini ya Tuhan mengajarkan seperti ini Bapak Ibu ya dalam Yesaya ya. Buat Tuhan mah gampang, mau apa juga gampang gitu ya, nggak kurang panjang tangan untuk menolong, dengar selalu gitu. Tapi ada penghalang ini. Nah coba halangannya disingkirkan dulu, dosa-dosa kita akui dulu ya. Siapa tahu nih Bapak Ibu kembali ya, kita nggak berani mendahului gitu ya. Selalu kan terjadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu ya. Kalau itu kehendak Tuhan maka izinkan terjadi Tuhan ya. Sukacita kita ditambahkan karena permohonan kita dikabulkan.
gitu ya. Tapi kalau tidak dikabulkan ya jangan meninggalkan Tuhan. Doa gue nggak dikabulin ya pasti Tuhan punya rencana lain. Yang penting kita tetap setia, karena tujuan akhir kita adalah berjumpa dengannya, Bapak Ibu. Ya, bukan hal-hal perkara pengen naik jabatan, pengen punya kendaraan, pengen punya itu ya. Duniawi, gitu ya. Oke loh, boleh punya segalanya, tapi besok kau mati. Ya, buat apa itu semua? Jadi rebutan tuh, warisan. Ya, oke Bapak Ibu, itu penghalang dosa ya. Satu lagi ya Bapak Ibu dari Mazmur 66:18 gitu ya. Mazmur 66:18. Penghalang dari doa kita. Gitu ya. Oke. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bayangin. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu baru niat Bapak Ibu, belum melakukan kejahatan, baru dalam pikiran gitu ya. Nggak bakal denger, ya kan? Nggak bakal mau gitu loh ya. Gitu ya. Jadi kejahatan yang baru dalam pikiran aja sudah dosa kok. Sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita, apalagi perbuatan yang sudah menjadi nyata gitu, yang sudah menjadi perbuatan dosa itu, gitu loh Bapak Ibu. Ya, nah apa hubungannya dengan Santo Santa? Ya Santo Santa kan sudah tidak punya dosa Bapak Ibu, dosanya sudah diampuni, sudah berbahagia bersama Tuhan. Makanya doa ya Santo Santa itu besar kuasanya karena tidak ada penghalang Bapak Ibu. Orang langsung ketemu dengan Tuhan, bisa face to face kok. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itulah dasar orang-orang Katolik itu mendoakan orang yang sudah meninggal gitu ya, supaya mereka di dalam kasih Tuhan dengan kerahimannya yang tak terbatas itu, karena doa-doa kita, karena perbuatan kasih kita yang mengatasnamakan mereka, silih itu bisa mempercepat mereka untuk berkumpul bersama dengan Tuhan sendiri. Sehingga ketika sudah di surga, mereka mendoakan kita yang sedang di dunia ini, Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua, dengan Santo Santa ya kita berdoa kepada Santo pelindung kita, jangan lupa Bapak Ibu. Ya coba nama baptis Bapak Ibu memakai nama Santo Santa siapa? Ya, apakah tahu sejarahnya seperti apa? Apakah tahu message-nya seperti apa? Apa yang dialami mereka? Gitu ya. Nah, bisa mencontoh renungan-renungan atau pengalaman hidup dari orang-orang kudus ini, Bapak Ibu. Kalau ada doa-doanya, monggo doa Santo Fransiskus nih yang pakai pelindung Santo Fransiskus Assisi kan ada. Ya, Santo Paulus banyak sekali. Ya, surat-suratnya itu bisa. Gitu ya. Nah, kita tahu mereka sudah bersama dengan Tuhan. Roh-roh gitu, jiwa mereka, ya tubuh mereka masih di bumi nanti menantikan hari penghakiman. Ya, bersatu kembali roh dengan raganya, dengan tubuh yang disempurnakan, hidup bahagia selamanya dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita berdoa bersama dengan Santa pelindung kita, bersama dengan bundanya yang terkasih. Ya, kalau Kristus adalah raja kita, berarti Bunda Maria adalah ratu, Bapak Ibu. Ibu kita. Ya toh? Jadi marilah kita bersama-sama sebagai satu tubuh, satu gereja, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan lupakan sanak saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, dengan harapan mereka segera bisa bersatu dengan Tuhan dalam kerahimannya. Kita hidup
dalam kekudusan, mengakui segala dosa kita, tidak menunda untuk datang kepada Tuhan dalam sakramen rekonsiliasi, sehingga doa-doa kita pun bisa lebih kuat. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 gereja ini bersatu terus-menerus, ya kan, sampai dengan kita semua bersatu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Gitu ya Bapak Ibu teman-teman, di sharing kali ini tentang doa kepada Santo Santa dan kenapa kita mendoakan orang-orang meninggal, orang-orang yang mendahului kita, karena mereka hidup, karena mereka percaya pada Yesus, Anak Allah yang menjadi manusia, yang telah wafat, bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita. Dia akan kembali dengan segala kemuliaannya untuk membawa kita bersamanya yang percaya. Gitu ya. Jadi mari kita saling mendoakan Bapak Ibu. Doakan saya juga supaya tetap semangat selalu dalam memberikan sharing-sharing ini, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam iman akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Gitu Bapak Ibu teman-teman ya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau ada hal-hal yang ingin di-share, monggo ditulis dalam kolom komentar, atau ada pembahasan tentang apa. Siapa tahu saya sudah pernah belajar tentang itu, saya akan sharing dengan senang hati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.